audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Bab 1. Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Yah, bisakah ayah memberitahuku cara menjadi orang kaya? Ayah meletakkan koran malam. Mengapa kau ingin kaya, nak? Karena hari ini Ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai Cadillac baru, dan mereka akan pergi ke villa mereka di pantai pada akhir pekan. Jimmy mengajak 3 temannya, tapi aku dan Mike tidak diajak. Mereka berkata kami tidak diajak karena kami miskin. Mereka berkata begitu? Tanya ayah saya tak percaya. Iya, mereka berkata begitu, jawab saya dengan perasaan terluka. Ayah saya menggeleng-geleng, membetulkan kacamatanya, dan melanjutkan membaca koran. Saya berdiri menantikan jawaban. Kala itu 1956, saya berumur 9 tahun. Karena nasib, saya masuk ke sekolah negeri tempat orang-orang kaya menyekolahkan anak mereka. Penghasilan utama kota kami berasal dari perkebunan tebu. Manajer perkebunan dan orang-orang penting lainnya seperti dokter, pemilik bisnis, dan bankir menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar ini. Setelah kelas 6, anak-anak mereka biasanya dimasukkan ke sekolah swasta. Karena keluarga kami tinggal di satu sisi jalan, saya bersekolah di sekolah itu. Seandainya tinggal di sisi lain jalan, saya bersekolah di sekolah yang berbeda, dengan anak-anak dari keluarga yang lebih menyerupai keluarga saya. Setelah kelas 6, saya dan anak-anak itu akan melanjutkan ke SMP dan SMA negeri. Tidak ada sekolah swasta untuk mereka atau saya. Akhirnya ayah saya menurunkan koran. Saya bisa melihat dia berpikir keras. Begini nak, katanya perlahan. Kalau ingin kaya, kau harus belajar mencetak uang. Bagaimana aku bisa mencetak uang? Tanya saya. Ya gunakanlah otakmu nak, katanya sambil tersenyum. Bahkan waktu itu pun saya tahu perkataannya itu sebenarnya berarti hanya itu yang bisa ayah katakan padamu. Atau ayah tidak tahu jawabannya, jadi jangan membuat ayah malu. Membentuk kemitraan. Keesokan paginya, saya memberitahu sahabat saya, Mike, apa yang dikatakan ayah saya. Hanya saya dan Mike anak miskin di sekolah itu. Mike juga menjadi murid sekolah itu karena nasib. Seseorang menentukan garis batas wilayah sekolah, dan kami terpaksa masuk ke sekolah anak kaya. Sesungguhnya kami tidak benar-benar miskin, tapi kami merasa miskin karena semua anak laki-laki lain punya sarung tangan bisbol baru, sepeda baru, pokoknya semua barang baru. Ibu dan ayah memenuhi kebutuhan dasar kami, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Akan tetapi, hanya itu yang mereka penuhi. Ayah saya biasa berkata, kalau kau menginginkan sesuatu, bekerjalah untuk mendapatkannya. Kami menginginkan banyak hal, tapi tak banyak pekerjaan yang tersedia bagi anak usia 9 tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Tanya Mike. Aku tidak tahu, kata saya. Tapi maukah kau menjadi mitraku? Dia setuju. Jadi, pada Sabtu pagi itu, Mike menjadi mitra bisnis pertama saya. Kami menghabiskan pagi itu mencari ide untuk menghasilkan uang.
Kadang kami membicarakan anak-anak keren yang sedang bersenang-senang di villa pantai Jimmy. Agak menyakitkan, tapi itu bagus, karena memberi kami inspirasi untuk terus memikirkan cara menghasilkan uang. Akhirnya siang itu kami mendapat gagasan. Gagasan itu didapat Mike dari buku sains yang dibacanya. Kami berjabat tangan dengan penuh semangat, dan kemitraan kami sekarang mempunyai bisnis. Selama beberapa minggu selanjutnya, saya dan Mike mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu, dan bertanya apakah mereka berkenan menyisihkan tube pasta gigi untuk kami. Meskipun keheranan, sebagian besar orang dewasa mengabulkannya sambil tersenyum. Sebagian bertanya apa yang akan kami lakukan, dan kami jawab, "Kami tidak bisa memberitahu Anda, ini rahasia bisnis." Seiring minggu demi minggu berlalu, ibu saya semakin bertanya-tanya. Kami memilih tempat di samping mesin cucinya untuk menimbun bahan baku tersebut. Dalam kardus coklat yang pernah digunakan untuk menyimpan botol saus tomat, tumpukan tube pasta gigi bekas itu mulai bertambah tinggi. Akhirnya ibu saya mengambil tindakan tegas. Pemandangan tumpukan tube pasta gigi bekas yang kami kumpulkan dari para tetangga yang berantakan dan kacau itu telah mengusiknya. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. "Ibu tidak mau dengar lagi bahwa ini bisnis rahasia. Lakukan sesuatu dengan kekacauan ini, atau ibu akan membuangnya." Saya dan Mike berdalih dan memohon, menjelaskan bahwa tak lama lagi kami akan memiliki cukup banyak bahan baku, lalu kami akan mulai berproduksi. Kami memberitahu ibu bahwa kami sedang menunggu beberapa tetangga menghabiskan pasta gigi mereka agar tube yang kami miliki cukup. Ibu memberi kami perpanjangan waktu 1 minggu. Waktu produksi dipercepat dan tekanan pun dimulai. Kemitraan pertama saya sudah menerima ancaman pengusiran dari ibu saya sendiri. Menjadi tugas Mike untuk memberitahu para tetangga agar mempercepat pemakaian pasta gigi dengan mengatakan bahwa dokter gigi mereka ingin mereka lebih sering menggosok gigi. Saya mulai menyatukan lini produksi. Suatu hari ayah saya pulang bersama teman dan melihat 2 bocah usia 9 tahun di jalur masuk mobil memproduksi sesuatu dengan kecepatan tinggi. Bubuk putih halus terlihat di mana-mana. Di sebuah meja panjang terdapat kotak susu kecil dari sekolah, dan alat pemanggang keluarga kami penuh dengan batu bara yang panas membara. Ayah melangkah dengan hati-hati. Dia harus memarkir mobil di ujung jalur mobil karena area produksi kami menghalangi pintu garasi. Saat berjalan mendekat, ayah dan temannya melihat sebuah tungku baja berisi tube pasta gigi yang sedang dicairkan di atas tumpukan batu bara. Pada masa itu, pasta gigi tidak dikemas dalam tube plastik. Tube itu terbuat dari timah. Jadi ketika dibakar, tube itu meleleh ke dalam panci baja kecil. Tube itu lumer sampai menjadi cairan. Dan dengan pencapit tungku milik ibu, kami menuangkan timah cair itu melalui sebuah lubang kecil di kotak susu. Kotak susu itu berisi gips kapur. Bubuk putih tercecer di mana-mana. Karena tergesa-gesa, saya menyenggol kantong gips, dan sekitar garasi terlihat seperti baru saja dihantam badai salju. Kotak susu itu adalah wadah luar cetakan gips tersebut. Ayah dan temannya mengamati ketika kami dengan hati-hati menuangkan timah cair itu melalui lubang kecil di atas gips kapur berbentuk kubus. "Hati-hati," kata ayah saya. Saya mengangguk tanpa mengangkat wajah. Akhirnya setelah semua sudah dituang, saya meletakkan panci baja itu dan tersenyum kepada ayah. "Kalian sedang apa?" tanyanya dengan senyum waspada. "Kami melakukan apa yang ayah katakan padaku. Kami akan kaya," kata saya. "Iya," saut Mike sambil menyeringai dan mengangguk. "Kami rekanan bisnis." "Apa yang ada di dalam cetakan gips itu?" tanya ayah saya. "Lihat saja," kata saya. "Hasilnya pasti bagus." Dengan palu kecil, saya mengetuk-ngetuk segel yang membagi 2 cetakan itu. Dengan hati-hati,
saya menarik cetakan gips bagian atas dan sekeping koin timah jatuh. "Astaga!" seru ayah saya. "Kalian mencetak uang koin dari timah?" "Betul," kata Mike. "Kami melakukan apa yang Bapak katakan kepada kami. Kami mencetak uang." Teman ayah berpaling dan tertawa terbahak-bahak. Ayah saya tersenyum sambil menggeleng-geleng. Selain api dan sekotak tube pasta gigi bekas, di depannya berdiri dua bocah laki-laki yang terselubung debu putih dan menyeringai lebar. Dia meminta kami meletakkan semuanya di tanah dan duduk bersamanya di tangga depan rumah. Sambil tersenyum secara halus, dia menjelaskan arti kata pemalsuan. "Impian kami hancur." "Maksud Bapak ini ilegal?" tanya Mike dengan suara bergetar. "Biarkan saja mereka melakukannya," kata teman ayah saya. "Mereka mungkin sedang mengasah bakat alami mereka." Ayah membelalak kepadanya. "Ya, ini ilegal," kata ayah saya lembut. "Tapi kalian telah memperlihatkan kreativitas yang besar dan pikiran yang orisinal. Teruslah berusaha, ayah sangat bangga pada kalian." Dengan kecewa, saya dan Mike duduk diam selama sekitar 20 menit sebelum mulai membersihkan kekacauan yang kami timbulkan. Bisnis ini berakhir pada hari pembukaan. Sambil menyapu bubuk gips, saya menatap Mike dan berkata, "Sepertinya Jimmy dan teman-temannya benar. Kita orang miskin." Ayah saya sedang akan pergi ketika saya mengatakan hal itu. "Nak," katanya, "kalian miskin hanya kalau kalian menyerah. Yang paling penting adalah bahwa kalian melakukan sesuatu. Kebanyakan orang hanya berkata dan bermimpi ingin kaya. Kalian sudah melakukan sesuatu. Ayah sangat bangga pada kalian berdua. Ayah katakan sekali lagi, teruslah berusaha, jangan menyerah." Saya dan Mike berdiri membisu. Itu kata-kata yang menyenangkan, tapi kami masih tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi, mengapa ayah tidak kaya?" tanya saya. "Karena ayah memilih menjadi guru sekolah. Guru sekolah sama sekali tidak berpikir untuk menjadi kaya. Kami hanya senang mengajar. Andai ayah bisa membantu kalian, tapi ayah benar-benar tidak tahu cara menghasilkan uang." Saya dan Mike berbalik, melanjutkan membersihkan tempat itu. "Saya tahu," kata ayah, "kalau kalian ingin belajar cara menjadi kaya, jangan bertanya kepada saya. Bicaralah pada ayahmu, Mike." "Ayah saya?" tanya Mike dengan wajah ditekuk. "Iya, ayahmu," ulang ayah saya sambil tersenyum. "Saya dan ayahmu memiliki bankir yang sama. Bankir itu kagum dengan ayahmu. Beberapa kali dia berkata kepada saya bahwa ayahmu hebat menghasilkan uang." "Ayah saya?" Mike bertanya lagi dengan rasa tak percaya. "Lalu, kenapa kami tidak punya mobil dan rumah bagus seperti anak-anak kaya di sekolah?" "Mobil dan rumah bagus tak selalu berarti kau kaya atau tahu cara menghasilkan uang," sahut ayah saya. "Ayah Jimmy bekerja di perkebunan gula. Dia tidak terlalu berbeda dengan saya. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan, dan saya bekerja untuk pemerintah. Perusahaan membelikan mobil itu untuknya. Perusahaan gula sedang mengalami masalah keuangan, dan sebentar lagi ayah Jimmy mungkin tidak punya apa-apa lagi. Ayahmu berbeda, Mike. Dia sepertinya sedang membangun kerajaan bisnis, dan saya menduga dalam beberapa tahun mendatang dia akan menjadi orang yang sangat kaya." Mendengar itu, saya dan Mike merasa bersemangat lagi. Dengan semangat baru, kami mulai membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh bisnis pertama kami yang mati. Sambil bersih-bersih, kami membuat rencana tentang bagaimana dan kapan kami akan bicara dengan ayah Mike. Masalahnya, ayah Mike bekerja dalam jam yang panjang,
dan seringkali baru pulang larut malam. Ayah Mike memiliki beberapa gudang, sebuah perusahaan konstruksi, sebuah toko waralaba, dan 3 restoran. Restoran itulah yang membuatnya pulang larut malam. Mike pulang naik bus setelah kami membersihkan semuanya. Malam itu dia akan bicara dengan ayahnya, bertanya apakah ayahnya mau mengajari kami cara menjadi kaya. Mike berjanji akan menelepon begitu dia sudah bicara dengan ayahnya, sekalipun sudah larut malam. Telepon berdering pukul 20.30. Oke, kata saya. Sabtu depan. Saya menutup telepon. Ayah Mike setuju untuk bertemu dengan saya dan Mike. Pada Sabtu pagi, saya naik bus pukul 7.30 ke daerah pinggiran kota yang miskin. Pelajaran dimulai. Saya dan Mike bertemu dengan ayahnya pukul 8 pagi itu. Dia sudah sibuk dan sudah bekerja selama lebih dari 1 jam. Supervisor konstruksinya baru saja berangkat dengan truk pick-up ketika saya berjalan menuju rumahnya yang sederhana, kecil, dan kotor. Mike menemui saya di depan pintu. Ayah sedang menelpon dan dia menyuruh kita menunggu di teras belakang, kata Mike ketika dia membuka pintu. Lantai kayu tua itu berderit ketika saya melangkah memasuki rumah tua itu. Ada keset murah persis di balik pintu. Keset itu menyembunyikan tak terhitung banyaknya jejak kaki di atas lantai itu selama bertahun-tahun. Walaupun bersih, keset itu perlu diganti. Saya merasa takut ketika memasuki ruang keluarga sempit itu, yang penuh dengan terlalu banyak furniture berbau apek yang sekarang akan menjadi barang koleksi. Di sofa duduk 2 orang perempuan. Keduanya sedikit lebih tua dari ibu saya. Di seberang perempuan itu duduk seorang pria dengan pakaian kerja. Dia mengenakan baju dan celana warna khaki yang disetrika dengan rapi, tapi tanpa menggunakan kanji, dan sepatu bot kerja yang tersemir. Dia sekitar 10 tahun lebih tua dari ayah saya. Mereka tersenyum ketika saya dan Mike berjalan melewati mereka menuju teras belakang. Saya balas tersenyum dengan malu-malu. Siapa orang-orang itu? Tanya saya. Oh, mereka bekerja untuk ayahku. Bapak yang lebih tua itu mengurusi pabrik ayah, dan ibu-ibu itu manajer restoran. Yang kau lihat saat baru tiba tadi adalah supervisor konstruksi yang sedang mengerjakan proyek jalan raya sekitar 50 mil dari sini. Supervisor yang lain yang sedang membangun jalan di perumahan sudah pergi sebelum kau tiba. Apakah setiap hari seperti ini? Tidak selalu, tapi cukup sering, kata Mike sambil tersenyum dan menarik kursi untuk duduk di samping saya. Aku bertanya kepada ayah apakah dia mau mengajari kita cara menghasilkan uang, kata Mike. Oh, dan apa yang ayahmu katakan? Tanya saya dengan rasa ingin tahu campur waspada. Ya, awalnya ekspresi wajahnya aneh. Lalu ayah berkata akan memberi kita penawaran. Oh, kata saya sambil menggoyang-goyangkan kursi ke tembok di belakang. Saya duduk sambil menaikkan kedua kaki di kursi. Mike melakukan hal yang sama. Kau tahu apa penawarannya? Tanya saya. Tidak, tapi sebentar lagi kita akan tahu. Tiba-tiba ayah Mike membuka pintu teras. Saya dan Mike langsung meloncat berdiri, bukan karena rasa hormat, tapi karena kaget. Siap anak-anak? Tanya ayah Mike sambil menarik kursi untuk duduk bersama kami. Kami mengangguk sambil menarik kursi menjauh dari tembok untuk duduk di depannya. Ayah Mike adalah seorang pria besar dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan berat 90 kg. Ayah saya lebih tinggi dengan berat hampir sama dan usia 5 tahun lebih tua dari ayah Mike. Mereka terlihat mirip walaupun bukan dari etnis yang sama. Mungkin energi mereka serupa. Kata Mike, kau ingin belajar menghasilkan uang. Benar begitu, Robert? Saya mengangguk cepat, tapi dengan sedikit terintimidasi. Dia mempunyai banyak kekuatan di balik kata-kata dan senyumnya. Oke, begini tawaran saya. Saya akan mengajari kalian, tapi saya tidak akan melakukannya seperti di sekolah. Kalian bekerja untuk saya. Saya mengajari kalian. Kalian tidak bekerja untuk saya. Saya tidak akan mengajari kalian. Saya bisa mengajari kalian lebih cepat jika kalian bekerja, dan
Saya membuang-buang waktu jika kalian hanya mau duduk dan mendengarkan seperti di sekolah. Itu tawaran saya. Ambil atau lepas? Boleh saya bertanya dulu? Tanya saya. Tidak, ambil atau lepas. Saya punya terlalu banyak pekerjaan, jadi tidak bisa membuang-buang waktu. Kalau tidak bisa mengambil keputusan, kalian tidak akan pernah belajar menghasilkan uang. Peluang datang dan pergi. Mampu mengetahui kapan harus membuat keputusan cepat adalah keterampilan yang penting. Kalian mempunyai peluang yang kalian minta. Sekolah mulai atau selesai dalam 10 detik, kata ayah Mike dengan senyum mengejek. Ambil, kata saya. Ambil, kata Mike. Baik, kata ayah Mike. Bu Martin akan datang 10 menit lagi. Setelah saya menemuinya, kalian ikut dia ke toko swalayan saya dan bisa mulai bekerja. Saya akan membayar 10 sen per jam dan kalian akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu. Tapi hari ini saya mau main baseball, kata saya. Ayah Mike merendahkan suaranya dengan nada bergetar. Ambil atau lepas? Katanya. Saya ambil, jawab saya. Memilih bekerja dan belajar daripada bermain baseball. 30 sen kemudian. Pukul 9 pagi itu saya dan Mike bekerja pada Bu Martin. Dia seorang perempuan yang baik dan sabar. Dia selalu berkata saya dan Mike mengingatkannya akan 2 putranya yang sudah dewasa. Walaupun baik, dia meyakini pentingnya bekerja keras dan membuat kami terus sibuk. Kami menghabiskan 3 jam untuk mengambil produk kalengan dari rak, membersihkannya dari debu yang menempel, lalu menatanya kembali di rak dengan rapi. Itu pekerjaan yang luar biasa membosankan. Ayah Mike, yang saya sebut ayah kaya, memiliki 9 swalayan kecil dengan area parkir yang luas. Itu adalah versi awal minimarket 7-Eleven, toko barang kebutuhan kecil tempat orang membeli susu, roti, mentega, dan rokok. Masalahnya, ini adalah Hawaii sebelum AC banyak dipakai, dan pintu toko tidak bisa ditutup karena panas. Di kedua sisi toko, pintu harus dibuka lebar-lebar ke arah jalan dan area parkir. Setiap kali mobil melintas atau menuju tempat parkir, debu berterbangan dan masuk ke toko. Kami tahu akan selalu ada pekerjaan bagi kami selama tidak ada AC. Selama 3 minggu, saya dan Mike bekerja pada Bu Martin selama 3 jam. Siang hari pekerjaan kami selesai dan dia meletakkan 3 keping kecil uang logam di tangan kami. Bahkan untuk anak umur 9 tahun pada pertengahan tahun 1950-an, uang 30 sen tidaklah terlalu menggembirakan. Saat itu harga buku komik 10 sen. Jadi saya biasanya membelanjakan uang itu untuk buku komik dan pulang. Pada Rabu minggu keempat, saya siap berhenti. Saya setuju bekerja karena saya ingin belajar menghasilkan uang dari ayah Mike. Dan sekarang saya menjadi budak demi 10 sen per jam. Di atas semua itu, saya belum pernah melihat ayah Mike sejak Sabtu pertama dulu. Aku berhenti, kata saya kepada Mike saat makan siang. Sekolah terasa membosankan dan sekarang saya bahkan tidak bisa menanti-nantikan hari Sabtu. Namun yang membuat saya benar-benar terpukul adalah jumlah 30 sen itu. Kali ini Mike tersenyum. Kau menertawakan apa? Tanya saya dengan marah dan frustrasi. Ayah berkata ini akan terjadi. Dia minta kita menemuinya saat kau sudah siap berhenti. Apa? Kata saya marah. Dia sudah menunggu aku muak dengan pekerjaan ini. Semacam itu, saut Mike. Ayah agak berbeda. Cara mengajarnya berbeda dari ayahmu. Ibu dan ayahmu banyak menguliahi. Ayah pendiam dan tidak banyak bicara. Tunggulah sampai Sabtu ini. Aku akan memberitahu ayah bahwa kau sudah siap. Maksudmu aku dijebak? Tidak tepat begitu, tapi mungkin juga. Ayah akan menjelaskannya hari Sabtu. Mengantri pada hari Sabtu. Saya siap menghadapi ayah Mike, bahkan ayah kandung saya marah padanya. Ayah kandung saya, yang saya sebut ayah miskin, menganggap ayah kaya melanggar undang-undang tenaga kerja tentang pekerja di bawah umur dan harus diselidiki. Ayah miskin yang terdidik menyuruh saya menuntut apa yang pantas saya terima, setidaknya 25 sen per jam. Ayah miskin berkata kalau tidak mendapat kenaikan upah, saya harus segera berhenti. Bagaimanapun kau tidak butuh pekerjaan sialan itu, katanya marah.
Pada pukul 8 pagi, hari Sabtu, saya melangkah menuju pintu rumah Mike dan ayah Mike membukanya. "Duduklah dan tunggu giliran," katanya saat saya masuk. Dia berbalik dan menghilang ke dalam ruangan kerja kecilnya di samping kamar tidur. Saya melihat ke sekeliling ruangan dan tidak melihat Mike dimanapun. Saya merasa canggung dan dengan hati-hati duduk di sebelah dua perempuan yang saya lihat 4 minggu sebelumnya. Mereka tersenyum dan beringsut memberi tempat untuk saya. 45 menit berlalu dan hati saya mulai panas. Kedua perempuan itu sudah menemui ayah Mike dan pergi 30 menit lalu. Pria tua itu sudah masuk selama 20 menit dan pergi juga. Rumah itu kosong dan saya duduk di ruang keluarganya yang gelap pengap pada hari indah yang cerah. Menanti untuk berbicara dengan manusia kikir yang mengeksploitasi anak. Saya bisa mendengar aktivitasnya di ruangan itu dan suaranya di telepon. Dia mengabaikan saya. Saya sudah ingin pergi, tapi karena suatu alasan, saya tetap tinggal. Akhirnya, 15 menit kemudian, tepat pukul 9, ayah kaya berjalan keluar dari ruangannya tanpa mengatakan apa-apa dan memberi tanda dengan tangannya agar saya masuk. "Saya dengar kau ingin kenaikan upah atau akan berhenti," kata ayah kaya sambil memutar-mutar kursi. "Ya, Bapak tidak menepati bagian Bapak dalam kesepakatan itu," ujar saya nyaris menangis. Sungguh menakutkan bagi saya untuk menghadapi orang dewasa. "Bapak berkata akan mengajari saya kalau saya bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja keras. Saya rela tidak bermain baseball agar bisa bekerja untuk Bapak. Tapi Bapak tidak menepati janji dan belum mengajari saya apapun. Bapak licik seperti anggapan semua orang di kota ini. Bapak tamak. Bapak ingin mengambil semua uang tanpa mempedulikan karyawan Bapak. Bapak membuat saya menunggu dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada saya. Saya hanyalah anak kecil dan saya pantas diperlakukan dengan lebih baik." Ayah kaya menggoyang-goyang kursi, meletakkan tangan di pipi dan menatap saya. "Tidak jelek," katanya. "Dalam kurang dari sebulan, kau sudah terdengar seperti kebanyakan karyawan saya." "Apa?" tanya saya. Karena tidak mengerti maksud perkataannya, saya terus mengeluh. "Saya pikir Bapak akan menepati perkataan Bapak dan mengajari saya, tapi ternyata Bapak mau menyiksa saya. Itu kejam, benar-benar kejam." "Saya sedang mengajarimu," kata ayah kaya tenang. "Apa yang sudah Bapak ajarkan pada saya? Tidak ada," kata saya marah. "Bapak bahkan tidak bicara dengan saya sejak saya bekerja untuk Bapak, 10 sen per jam. Mestinya saya melaporkan Bapak ke pemerintah. Bapak tahu, kita punya peraturan tentang tenaga kerja anak. Bapak tahu, ayah saya bekerja untuk pemerintah." "Wow," kata ayah kaya. "Sekarang kau terdengar seperti kebanyakan orang yang pernah bekerja untuk saya. Orang-orang yang saya pecat atau berhenti." "Jadi, apa yang akan Bapak katakan?" tuntut saya, merasa agak berani untuk ukuran anak kecil. "Bapak bohong pada saya. Saya bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari apa-apapun." "Bagaimana kau tahu saya tidak mengajarkan apapun kepadamu?" tanya ayah kaya tenang. "Ya, Bapak tidak pernah bicara dengan saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak belum mengajarkan apapun," kata saya setengah menangis. "Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi?" kata ayah kaya. "Iya," saut saya. "Begitulah mereka mengajarimu di sekolah," katanya sambil tersenyum. "Tapi hidup tidak mengajarimu dengan cara itu. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Pada sebagian besar kesempatan hidup tidak bicara padamu. Hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti. Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari." "Apa yang dia maksud?" tanya saya dalam hati. Hidup yang mempermainkanku atau hidup yang sedang bicara kepadaku? Sekarang saya tahu saya harus berhenti bekerja. Saya sedang bicara dengan seseorang yang tidak bisa dipahami. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran kehidupan, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, hidup hanya akan terus mempermainkanmu. Orang melakukan dua hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka,
Yang lain marah dan membalas, namun mereka membalasnya kepada atasan, pekerjaan, atau pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, sedangkan yang lain melawan. Hanya sedikit yang menarik pelajaran dari hal itu dan melangkah terus. Mereka menyambut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi segelintir orang ini, itu berarti mereka perlu dan mau belajar sesuatu. Mereka belajar dan melangkah terus. Sebagian orang berhenti dan sejumlah kecil orang seperti kau berjuang. Ayah kaya berdiri dan menutup jendela kayu tua yang berdirit serta perlu diperbaiki. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran ini, kau akan tumbuh menjadi pemuda yang bijak, makmur, dan bahagia. Kalau tidak menarik hikmah, kau akan menghabiskan hidup dengan menyalahkan pekerjaan, upah yang rendah, atau atasan karena masalahmu sendiri. Kau akan menjalani hidup dengan terus berharap perubahan besar akan memecahkan semua masalah keuanganmu. Ayah kaya memandang saya untuk melihat apakah saya masih mendengarkan. Matanya bertemu dengan mata saya. Kami saling memandang, berkomunikasi lewat mata. Akhirnya saya mengalihkan pandangan setelah menyerap pesannya. Saya tahu dia benar. Saya menyalahkan dia. Dan saya memang minta belajar. Saya melawan. Ayah kaya melanjutkan. Atau kalau kau tipe orang yang tidak punya keberanian, kau semata menyerah setiap kali hidup mempermainkanmu. Jika kau tipe seperti itu, seumur hidup kau hanya cari aman, melakukan hal-hal yang benar, menyelamatkan diri untuk peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Kau pun akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Kau punya banyak teman yang benar-benar menyukaimu karena kau pekerja keras yang baik. Namun, sebenarnya kau membiarkan hidup membuatmu menyerah. Di lubuk hati terdalam, kau takut mengambil resiko. Kau benar-benar ingin menang, tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenangan. Jauh di dalam hati, kau dan hanya kau tahu bahwa kau tidak berusaha mencapai kemenangan. Kau memilih bermain aman. Mata kami bertemu kembali. Bapak mempermainkan saya? Tanya saya. Beberapa orang mungkin berkata begitu, sahut ayah kaya sambil tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa saya baru saja memberimu suatu cita rasa kehidupan. Cita rasa kehidupan apa? Tanya saya masih kesal, tapi sekarang penuh rasa ingin tahu dan siap untuk belajar. Kau dan Mike adalah orang pertama yang pernah meminta saya mengajarkan cara menghasilkan uang. Saya punya lebih dari 150 karyawan, dan tak seorang pun dari mereka yang pernah bertanya apa yang saya ketahui tentang uang. Mereka minta pekerjaan dan gaji, tapi tidak pernah minta saya mengajari mereka tentang uang. Jadi, kebanyakan dari mereka menghabiskan tahun-tahun terbaik hidup mereka bekerja demi uang, tanpa benar-benar mengerti untuk apa mereka bekerja. Saya duduk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, ketika Mike berkata, kau ingin belajar cara menghasilkan uang, saya memutuskan untuk merancang situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Saya bisa saja bicara sampai wajah saya biru, tapi kau tidak akan mendengarkan. Jadi, saya memutuskan membiarkan hidup sedikit mempermainkanmu agar kau bisa mendengarkan saya. Itu sebabnya saya hanya membayarmu 10 sen per jam. Jadi, pelajaran apa yang saya dapat dari bekerja hanya demi 10 sen per jam? Tanya saya. Bahwa Bapak pelit dan mengeksploitasi karyawan Bapak? Ayah kaya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berkata, sebaiknya kau mengubah sudut pandangmu. Berhenti menyalahkan saya dan menganggap sayalah masalahnya. Kalau kau berpikir sayalah masalahnya,
Kau harus mengubah saya. Kalau kau sadar bahwa kaulah masalahnya, kau bisa mengubah diri, belajar sesuatu, dan menjadi lebih bijak. Kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tapi diri mereka tidak. Mari saya beritahu, lebih mudah mengubah dirimu sendiri daripada mengubah orang lain. Saya tidak mengerti, kata saya. Jangan menyalahkan saya karena masalahmu, kata ayah kaya mulai tak sabar. Tapi bapak hanya membayar saya 10 sen. Jadi, apa yang kau pelajari? Tanyanya sambil tersenyum. Bapak pelit, kata saya sambil menyeringai kecil. Nah, kau pikir sayalah masalahnya, kata ayah saya. Tapi itu benar. Baiklah, pertahankan sikap itu dan kau tidak akan belajar apa-apa. Pertahankan sikap bahwa sayalah masalahnya, lalu pilihan apa yang kau miliki? Ya, kalau Bapak tidak membayar saya lebih banyak atau memperlihatkan respek yang lebih besar dan mengajari saya berhenti. Kau menyampaikannya dengan bagus, kata ayah kaya. Dan persis itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka berhenti dan mencari pekerjaan lain, peluang yang lebih bagus dan upah yang lebih tinggi. Karena berpikir hal itu akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kasus tidak demikian. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Menerima begitu saja jumlah 10 sen yang amat kecil itu dan tersenyum. Ayah kaya tersenyum. Itulah yang dilakukan orang lainnya. Tapi hanya itu yang mereka lakukan. Menunggu kenaikan upah dan berpikir uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah mereka. Kebanyakan hanya menerimanya dan sebagian mencari pekerjaan sambilan. Bekerja lebih keras tapi lagi-lagi menerima upah yang kecil. Saya duduk memandangi lantai, mulai memahami pelajaran yang diberikan oleh ayah kaya. Saya bisa merasakan itulah cita rasa kehidupan. Akhirnya saya mendongak dan bertanya, jadi apa yang akan memecahkan masalah? Ini, katanya mencondongkan badan dan menepuk kepala saya pelan. Benda di antara kedua telingamu ini. Saat itulah ayah kaya menyampaikan sudut pandang yang sangat penting yang membedakannya dari para karyawannya dan ayah miskin, serta menuntunnya untuk pada akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Sedangkan ayah saya yang berpendidikan tinggi tapi miskin seumur hidup bergulat dengan masalah keuangan. Itu satu sudut pandang yang membuat semua perbedaan sepanjang hidup. Ayah kaya menjelaskan secara berulang-ulang sudut pandang ini, yang saya sebut pelajaran nomor 1. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Pada Sabtu pagi yang cerah itu, saya belajar sudut pandang yang sama sekali berbeda dari yang diajarkan oleh ayah miskin. Pada umur 9 tahun saya paham bahwa kedua ayah saya itu menginginkan saya belajar. Keduanya mendorong saya untuk belajar, tapi bukan mempelajari hal yang sama. Ayah saya yang berpendidikan tinggi merekomendasikan saya melakukan apa yang dia lakukan. Nak, ayah ingin kau belajar keras, memperoleh nilai bagus, agar kau bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin di perusahaan besar. Dan pastikan pekerjaan itu memberikan tunjangan yang bagus. Ayah kaya ingin saya mempelajari cara kerja uang agar saya bisa membuat uang bekerja untuk saya. Pelajaran-pelajaran itu akan saya pelajari dalam hidup dengan bimbingan, bukan karena ruang kelas. Ayah kaya melanjutkan pelajaran pertama saya. Saya senang kau marah tentang bekerja demi 10 sen per jam. Kalau kau tidak marah dan semata menerimanya, saya pasti akan berkata saya tidak akan mengajarimu. Kau tahu, belajar yang sejati membutuhkan energi, gairah, dan hasrat yang membara. Amarah adalah sebagian besar dari rumusan itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut uang, kebanyakan orang ingin main aman dan merasa terjamin. Jadi, gairah tidak mengarahkan mereka. Rasa takut yang mengarahkan mereka. Jadi itukah sebabnya mereka menerima pekerjaan dengan upah rendah? Tanya saya. Iya.
kata ayah kaya. Sejumlah orang berkata saya mengeksploitasi orang karena tidak memberi upah sebesar perkebunan gula atau pemerintah. Saya berkata mereka mengeksploitasi diri mereka sendiri. Itu ketakutan mereka, bukan ketakutan saya. Tapi tidakkah Bapak merasa seharusnya membayar mereka lebih banyak? Tanya saya. Tidak harus. Lagi pula, uang dalam jumlah lebih besar tidak akan memecahkan masalah mereka. Lihat saja ayahmu. Dia menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak bisa membayar tagihan. Kebanyakan orang, bila diberi lebih banyak uang, hanya akan berutang lebih besar. Jadi itu sebabnya 10 sen per jam, ujar saya sambil tersenyum. Itu bagian dari pelajaran. Benar, ayah kaya tersenyum. Kau lihat, ayahmu bersekolah dan mendapat pendidikan yang hebat, sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan bergaji tinggi. Tapi dia masih mengalami masalah keuangan, karena dia tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Di atas segalanya, dia percaya pada bekerja untuk uang. Bapak tidak begitu, tanya saya. Tidak sepenuhnya, kata ayah kaya. Kalau kau mau belajar bekerja untuk uang, teruslah bersekolah. Itu tempat yang bagus untuk melakukannya. Tapi, kalau kau ingin belajar membuat uang bekerja untukmu, saya akan mengajarimu. Tapi, hanya kalau kau mau belajar. Tidak semua orang ingin belajar itu, tanya saya. Tidak, kata ayah kaya. Semata karena jauh lebih mudah bekerja untuk uang, terutama kalau rasa takut adalah emosi utamamu saat membahas masalah uang. Saya tidak mengerti, kata saya dengan dahi berkerut. Tak perlu mengkhawatirkannya sekarang, cukup ketahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang terus bekerja. Takut tidak bisa membayar tagihan, takut dipecat, takut tidak punya uang, dan takut untuk memulai kembali. Itulah harga dari mempelajari suatu profesi atau perdagangan, lalu bekerja untuk uang. Kebanyakan orang menjadi budak uang, lalu marah pada atasan mereka. Belajar membuat uang bekerja untuk kita adalah cara belajar yang sama sekali berbeda, tanya saya. Benar sekali, jawab ayah kaya, benar sekali. Kami duduk diam pada Sabtu pagi yang indah di Hawaii. Teman-teman saya baru memulai pertandingan baseball liga kecil, tapi karena suatu alasan saya sekarang bersyukur telah memutuskan untuk bekerja demi 10 sen per jam. Saya merasa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Siap belajar? Tanya ayah kaya. Saya siap, jawab saya sambil menyeringai. Saya menepati janji saya telah mengajarimu dari jauh, kata ayah kaya. Pada umur 9 tahun kau telah mencicipi seperti apa rasanya bekerja untuk uang. Kalikan saja bulan terakhir itu dengan 50 tahun, maka kau akan mendapat gambaran tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam hidup. Saya tidak mengerti, kata saya. Bagaimana perasaanmu ketika menunggu untuk menemui saya? Saat akan dipekerjakan dan saat minta upah lebih besar. Takut, kata saya. Kalau kau memilih bekerja untuk uang, seperti itulah hidupmu nantinya, kata ayah saya. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin meletakkan 3 keping uang di tanganmu untuk kerja selama 3 jam? Saya merasa sepertinya itu tidak cukup, rasanya seperti tak ada artinya. Saya kecewa, kata saya. Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawan ketika melihat slip gaji, terutama setelah dipotong semua pajak dan potongan lain. Setidaknya kau mendapat 100%. Maksud Bapak, kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upah mereka? Tanya saya heran. Tidak, kata ayah kaya. Pemerintah selalu mengambil bagiannya terlebih dahulu. Bagaimana mereka melakukannya? Tanya saya. Pajak, kata ayah kaya. Kau dikenai pajak ketika mendapat penghasilan. Kau dikenai pajak ketika membelanjakan uang. Kau dikenai pajak ketika menabung. Bahkan kau dikenai pajak ketika meninggal. Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Orang kaya tidak, kata ayah kaya sambil tersenyum. Orang miskin dan kelas menengah begitu. Saya berani bertaruh, penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu, tapi dia membayar pajak lebih besar. Bagaimana bisa? Tanya saya. Dengan usia saya saat itu, hal itu tidak masuk akal bagi saya. Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan itu pada mereka? Ayah kaya bergoyang pelan dengan diam. Dia semata memandangi saya. Siap belajar? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Seperti saya katakan, ada banyak hal yang perlu dipelajari.
Belajar membuat uang bekerja untukmu adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang berkuliah selama 4 tahun dan pendidikan mereka berakhir. Saya tahu studi saya tentang uang akan terus berlanjut sepanjang hidup saya. Semata karena semakin banyak yang saya ketahui, semakin banyak juga yang perlu saya ketahui. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal itu. Mereka bekerja, menerima gaji, membayar pengeluaran, itu saja. Lalu mereka bertanya-tanya kenapa mereka punya masalah keuangan. Mereka mengira uangnya lebih banyak akan memecahkan masalah dan tidak menyadari bahwa kurangnya pendidikan keuangan merekalah yang menjadi masalah. Jadi ayah saya punya masalah pajak karena dia tidak paham tentang uang, tanya saya begitu. Begini, katanya. Pajak hanyalah satu bagian kecil dari belajar membuat uang bekerja untuknya. Sekarang saya hanya ingin tahu apakah kau masih bergairah untuk belajar tentang uang. Kebanyakan orang tidak. Mereka ingin pergi ke sekolah, mempelajari suatu profesi, bersenang-senang di tempat kerja, dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari mereka terbangun dengan masalah keuangan yang besar dan tidak bisa berhenti bekerja. Itulah harga dari hanya tahu cara bekerja untuk uang, bukannya belajar membuat uang bekerja untukmu. Jadi, apakah kau masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah kaya. Saya mengangguk. Bagus, kata ayah kaya. Sekarang, kembalilah bekerja. Kali ini, saya tidak akan membayarmu sama sekali. Apa? Saya terperanjat. Kau tidak salah dengar. Tak ada bayaran. Kau akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu seperti biasa, tapi kali ini tidak akan dibayar 10 sen per jam. Kau bilang ingin belajar tidak bekerja untuk uang, jadi saya tidak akan membayarmu sama sekali. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Saya sudah bicarakan dengan Mike, dan dia sudah mulai bekerja membersihkan debu serta mengembalikan kaleng-kaleng kerak tanpa upah. Lebih baik kau segera ke sana. Itu tidak adil, teriak saya. Bapak harus membayar sesuatu. Kau bilang kau mau belajar. Kalau tidak mempelajari hal ini sekarang, kau akan tumbuh menjadi seperti kedua ibu dan bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu. Bekerja untuk uang dan berharap saya tidak memecat mereka. Atau seperti ayahmu, menghasilkan banyak uang tapi dengan setumpuk utang. Berharap uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Kalau itu yang kau inginkan, saya akan kembali ke kesepakatan awal kita, 10 sen per jam. Atau kau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa, mengeluh karena tidak mendapat upah yang cukup, berhenti dan mencari pekerjaan lain. Tapi apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Ayah kaya menepuk kepala saya. Gunakan ini, katanya. Kalau kau menggunakannya dengan baik, kau akan segera berterima kasih pada saya karena memberimu peluang. Dan kau akan tumbuh menjadi orang kaya. Saya berdiri terpaku, masih tak percaya bahwa saya telah diperlakukan dengan curang. Saya datang untuk minta kenaikan upah, dan entah bagaimana saya malah bekerja tanpa upah. Ayah kaya menepuk kepala saya lagi dan berkata, gunakan ini. Sekarang keluar dari sini dan kembalilah bekerja. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.